Yang juga ramai selain tudingan deparpolisasi Pak Ahok, yang juga ramai adalah ketika Anda bicara soal biaya politik. Itu juga menjadi ramai dan mendapatkan tanggapan dari banyak pihak. Salah satunya adalah tanggapan dari Wali Kota Surabaya, Tri Risma hari ini. Saya ingin kita sama-sama dengarkan apa tanggapan Tri Risma hari ini soal maju independen atau maju lewat partai politik berikut ini. Minta-minta mahar dan nggak ada. Demi Allah, demi Tuhan nggak ada. Saya nggak ngasih 1 rupiah pun. Kalau itu fatsunnya, itu di agama itu tidak boleh minta jabatan. Itu tidak boleh di agama itu. Nah kemudian kenapa aku nggak independen gitu kan ngomong. Kalau independen berarti aku punya nafsu untuk cari jabatan itu. Nah kemudian saya diberikan kepercayaan itulah. Nah itu bagian dari amanah gitu loh. Jadi saya itu jadi bedanya di situ gitu loh. Makanya saya bukan duduk kayak ini, bukan ngomong ini, cuman saya harus bela juga. Saya tuh enggak dimintain uang sama sekali. Gitu loh. Saya yakin juga Pak Ahok enggak dimintain. Saya yakin Pak Ahok tidak dimintai uang, dan juga kalau maju independen itu artinya nafsu jabatan. Anda memang nafsu berambisi punya jabatan Pak Ahok? Ya itu pertama, memang PDIP dari dulu nggak pernah minta uang saya. Nasdem juga nggak pernah. Saya nggak pernah mengatakan mereka minta uang sama saya. Tapi kalau dibilang nafsu jabatan, tergantung Anda dari sisi mana. Kalau posisi saya, kalau saya nafsu jabatan, saya langsung ikut PDIP dong. Anda lebih suka dikasih tiket bus atau dikasih 1 Mercedes-Benz S-Class, Mercedes-Benz. Nah itu buktikan seperti itu. Lagi pula yang bergerak seperti ini siapa? Kan teman Ahok yang memulai. Saya kalau nafsu jabatan, saya sudah nggak berani ribut sama DPRD. Kan bisa diimpis lawan semua partai. Kalau saya nafsu jabatan, saya mana berani buka-buka lawan semua. Kalau saya nafsu jabatan, berani nggak saya nantang semua orang. Periksa harta saya, pajak yang saya bayar, biaya hidup saya. Itu baru namanya bersih gitu loh. Kalau saya nafsu jabatan, ku baik-baikin semua orang. Ngapain marah-marahin orang? Kalau nggak gini kan repot gitu loh. Iya, susah. Kalau tidak nafsu jabatan, tetapi kenapa mencoba banyak posisi? Dijawabnya nanti. Sempat mencoba Gubernur Bangka Belitung, sempat mau coba. Ternyata Pak Ahok pernah mencoba Gubernur Sumatera Utara, sempat coba juga Gubernur DKI yang dulu pertama lewat KTP, dan sekarang mau lagi tetap nafsu jabatan nih Pak Ahok. Setelah Pariwara jangan kemana-mana, tetap di Mata Najwa. Pertaruhan Ahok nafsu jabatan, gila jabatan, tidak peduli partai. Buktinya sudah 3 partai yang dimasuki oleh Ahok. PIB, Golkar, Gerindra sudah mencoba 3 posisi. Gubernur Bangka Belitung, Gubernur Sumatera Utara, Gubernur Jakarta. Tidak penting partainya, yang penting punya kekuasaan. Itu Basuki Cahayapurnama. Ini, saya jelasin gini. Kalau kamu pangkatnya koplar, 1 balok 2 balok, ngimpi mau jadi Kapolri yang bintang 4, itu kamu bukan nafsu. Itu kamu punya cita-cita, punya ambisi, pengen memperbaiki sesuatu. Tapi kalau kamu bintang 2, bintang 3, pengen ngincer bintang 4, kamu mungkin ada ambisi, nafsu. Nah seorang Ahok, bagaimana mungkin bisa menjadi seorang gubernur DKI? Bagaimana mungkin Ahok bisa jadi gubernur di Sumut, bisa jadi gubernur di Babel? Gubernur di Babel itu orang Bangka 80%, orang Belitung 20%. Udah turunan Tionghoa, Kristen, orang Belitung. Jadi nggak ada orang politik yang berani jadi gubernur. 3 minoritas. 3 minoritas. Nah pada waktu itu kenapa saya mau jadi gubernur? Padahal kalau saya ambisi, saya belum tua-tua amat, saya bisa selesaikan 10 tahun dulu, jadi bupati, lalu kemudian umur 50, belum kurang 50 baru jadi gubernur. Oke. Kenapa saya mesti 16 bulan? Karena waktu itu saya minta sama gubernur, tolong dong dibuat jaminan sosial untuk seluruh rakyat. Kita Belitung Timur udah menanggung semua kesehatan. Baik. Kalau kamu mau lakukan, kita bisa. Dia bilang kamu maju aja kalau berani. Jadi tapi kamu harus berhenti loh. Jadi intinya Pak Ahok, saya ingin persingkat. Intinya harus berhenti kan? Kalau orang ambisi, dia nggak mau berhenti, maunya aman. Saya kan harus berhenti. Kalau kamu burung di tangan kamu lepas, ngambil burung yang terbang di langit aja kamu dibilang bodoh kan? Ini burung tangan dilepas, burung di langit belum kelihatan kamu lepas. Ya itu bukan ambisi.
Ini namanya sedang berjuang. Saya mau buktikan termasuk dan lokasi menjadi tidak penting di Bangka Belitung. Oke, Sumatera Utara, oke, Jakarta, oke, yang penting punya kekuasaan. Bukan. Saya tadi mau jadi gubernur Bangka Belitung, kita akan menghadapi AFTA 2015. Oke. Kalau 2007 saya jadi gubernur Bangka Belitung, 8 tahun saya sanggup menyiapkan Bangka Belitung menjadi pusat hubnya untuk perdagangan bebas Asia Tenggara, pelabuhan. Tapi begitu saya dicurangin, nggak bisa, saya berpikir ada satu daerah yang mampu 7 tahun, itulah Sumut. Karena dia ada Selat Malaka, ini ada Samudra Indonesia. Kita udah kereta api sampai Pematang Siantar. Kita bisa pindahkan pelabuhan. Jadi semuanya ada alasan rasionalnya. Iya, begitu itu nggak dapat lagi, saya bilang. Coba Jakarta. Kalau tinggal 3 tahun menyiapkan AFTA, yang udah siap infrastrukturnya, hanya tinggal Jakarta. Kalau saya disuruh kembali ke Bangka Belitung, saya waktu itu dikasih tahu kembali ke Bangka Belitung, pasti jadi gubernur. Karena surveinya saya nggak ke Bendung. Ini masih ada beberapa teman yang mau dukung saya jadi Bangka Belitung. Saya bilang tidak. Saya butuh Jakarta. Mereka ketawain saya semua. Ini ada satu saksi, ketawain saya semua. Lu mimpi apa, gila apa? Lu mana mungkin Ahok jadi gubernur? Saya bilang, saya lebih baik tidak jadi gubernur. Kalau cuma sekedar jadi gubernur di Babel, yang tinggal 3 tahun nggak bisa menyiapkan AFTA. Oke. Untuk apa sih jadi gubernur? Mendingan saya istilahnya bertaruh di Jakarta. Kalau saya nggak dapat pun nggak apa-apa, tapi saya puas. Sebab saya bukan jadi gubernurnya, tapi bagaimana menjadikan contoh satu provinsi sanggup memiliki jaminan sosial dan bisa menyiapkan pertempuran AFTA. Oke, kita kasih tepuk tangan. Jadi itu jelas seperti itu. Anda, tapi berarti pengalaman politik Anda, pengalaman bertarung politik Anda sudah sangat banyak. Saya paling jagoan satu Indonesia kalau ngomong sombong. Pede banget Pak Oh, dari pede. tadi. Pede. Ya, pertanyaannya kemudian ketika Anda mengatakan maju lewat partai politik lebih mahal, berarti ya Anda pernah dimintai mahar, ya Anda memang pernah mengeluarkan uang sangat banyak untuk saya jelasin. jabatan. Saya calon gubernur di Bangka Belitung. Habis berapa Pak? Partai saya sendiri habis 700 jutaan waktu itu. Nggak bayar mahar. Kenapa? Karena mereka minta tiap ranting itu ada uang operasional. Sekarang saya ambil contoh. Kalau tiap kelurahan, desa, 10 juta cukup nggak untuk operasional? Nggak cukup. Sewa mobil sebulan aja 5 juta, 6 juta. Artinya itu bisa butuh 20-30 juta. Bisa 50 juta. Itu di Bangka Belitung, di Iya. Jakarta lebih mahal Maka lagi. Jakarta 267 kelurahan. Oke. Cukup nggak beroperasi sebuah kantor partai di kelurahan 10 juta sebulan? Nggak cukup. Kalau dianggap cukup, berarti tiap bulan 2,67 miliar. Kalau 10 bulan dari sekarang, 26,7 miliar. Kalau 2 partai yang dukung saya, bikin 2 pos, 50 miliar. Itu baru bicara, belum saksi, belum yang lain loh. Bisa-bisa 100 miliar. Jadi ini ongkos politik saja, bukan Ya, mahar untuk membayar parpol. Makanya Ongkosnya. saya lebih baik pilih teman Ahok gratisan pada numpang semua lah. Ya saya kerja kok. Harta saya aja dikumpulin cuma berapa? 20 miliar nggak cukup harta saya. Saya ada catatan harta Anda, Ya Pak. makanya Nanti saya mau tunjukkan. saya sih sorry aja ya. Saya kerja-kerja kalau jual harta buat masuk kerja sih sorry. Anda juga nggak mau jual harta semua toh. Ya kita masih yang rasional juga. Saya punya anak 3. Masa saya masih jualin rumah saya semua terus membiayain saya calon gubernur? Oh enggak lah saya. Lebih baik kamu nggak usah pilih saya aja. Pak, Ngapain tapi pusing? orang bilang maju independen pun itu bukan hal yang murah loh, tetap mahal. Bukan duit saya, patungan semua. Anda mau pikirin? Patungan. Jadi Anda tidak mau keluar uang. Kamu nggak mau keluar duit? Aku udah keluar tenaga. Tiap hari bangun Nggak mau keluar 4:30. uang? Tiap hari 4:30 pulang jam 10, jam 11 malam. Pelit banget ya Ahok nggak mau Bukan keluar pelit duit. dong, udah keluar tenaga. Sabtu Minggu juga kagak tonton film. Cuma sebulan kerja sekali. Padahal Saya kaya loh. kerja kok. Padahal Anda tuh lumayan kaya loh Pak Ahok, karena Ya saya buat punya. rata-rata rakyat Indonesia, ya aku kan nggak miskin. Aku dari lahir kecil juga udah makan apel Washington kok. Kita lihat Pak Ahok, saya mau tunjukkan laporan harta kekayaan Anda yang Anda laporkan ke KPK di Desember 2014. Kita lihatkan dong laporan kekayaan Ahok, boleh diputar di layar. Nah, ini jadi Anda laporkan ketika Anda naik menjadi gubernur.
Jadi ya pejabat kan gitu, sebelum jabat lapor, udah jabat lapor, selesai jabat harus lapor. Kekayaan Anda 21 miliar 300 juta Pak Ahok. Ya, dana tanahnya naik lumayan Tuh. lah. Dan di 2012 kekayaan Anda 12 miliar. Jadi naiknya 8 miliar Ahok dari Karena Wagub menjadi gubernur. Karena 2 tahun terakhir harga tanah naik hampir 3 kali, 4 kali lipat. Ya tadi saya beli tanah di Pluit 4,5 juta, terus kan naik udah NJOP jadi 18 jutaan. Padahal dulu NJOP cuma 3 jutaan, ya itu ya otomatis ya. Oke, kalau tidak salah juga giro Anda naik. Saya betul-betul ngecek nih Pak. Ya giro naik kan, kita kerja di gubernur kan dapat waktu jadi Wagub. Dari kayak 163 juta Wagub, jadi 2 miliar, ya. hampir 3 miliar tuh Pak giro jadi Anda. 1 tahun kita bisa dapat 1 miliar lebih jadi Wagub. Kenapa? Dulu PBB itu ditagih oleh kami atas perintah Menteri Keuangan. Sehingga Menteri Keuangan memberikan kami 10 kali gaji tiap bulan atas penagihan kami. Lalu dinas pajak kami juga memberikan kami 10 kali gaji. Oke. Jadi dari situ saja 10 kali gaji itu 70 jutaan, saya dapat hampir 150 juta. Setiap bulan? Setiap bulan, Oke, 3 jadi bulan ini sekali. Pak Ahok, ini semuanya uang Anda ini semuanya dari gaji sebagai gubernur. Ya kan nggak boleh terima gaji dari luar setelah jadi ini. Anda punya bisnis tidak Pak Ahok? Punya bisnis pun kita nggak boleh ini. Bisnis saya kan hampir semua udah nggak gitu berkembang. Setelah kita masuk di pejabat kan saya nggak etis mengembangkan bisnis saya. Jadi memang secara sadar Anda tidak mengembangkan bisnis. Kalau istri Anda, Ibu Vero, punya bisnis? Nggak juga. Nggak juga? Kita betul-betul kerja aja, makan apa adanya, uang segitu ya. Makanya saya selalu nantang seluruh pejabat, kan buka dong harta Anda, biaya hidup Anda. Sama-sama kan kalau saya nggak jadi gubernur, saya masih kerja sama orang. Nggak cukup uang saya. Makanya apakah itu ambisi? Padahal kalau mau jadi gubernur DKI mau dapat 1 triliun gampang. 1 triliun kalau deposito tiap bulan, bunganya itu hampir 6 miliar sekarang. Saya bisa pura-pura jadi pendeta lah, baik, Pura-pura baik? 6 miliar udah mau piara istri tambahan 500 juta, dapat piara 6 loh. Kalau 3 miliar. Emang ada rencana? Ini Bu Vero nonton loh malam ini, jangan macam-macam loh Pak Ahok. Kita kalau mau ngomong ambisi, biasanya orang ambisi kekuasaan harta kan dekat dengan wanita gitu. Ya kalau kita kan memang agak pengecut lah urusan begitu. Kita lanjutkan setelah pariwara, tetaplah di Mata Najwa. Anda nanti akan minta uang Pak Ahok? Minta uang siapa? Akan minta uang pengusaha? Enggak, kita nggak mungkin datang. Kita paling nanti akan buka. Saya bilang sama teman Ahok, nanti kalau kampanye kan ada artis, ada musik band yang udah dukung kita. Kita coba dong sekali-sekali kalau nanti mau datang kampanyenya Ahok gitu kan, beli tiket gitu kan. Orang datang kampanye dapat kaos, kok malah suruh beli tiket? Ya kita coba, buat nyari dana kan begitu kan. Ya kita pasti ada rekening kampanye. Jadi Ahok Hero kan ada rekening kampanye nih. Ya pasti orang akan kirim. Kalau PT boleh batasan 500 juta, kalau pribadi batasan 100 juta. Ya orang silakan kirim saja ke rekening itu. Jadi itu strateginya nanti? Bukan strategi ya, kan memang buat bayar saksi, bayar apa kan, nanti kan juga relawan kan masih bekerja. Mereka bisa jual kaos, ada yang nyumbang kaos, mau jual ya. Saya bilang coba aja, kita sewa gedung, supaya sumbang gitu kan, yang nonton nyumbang. Jadi dari hasil penjualan tiket ini untuk sumbangan, kita coba aja. Apa 10.000, 20.000 tergantung. Siapa tahu ada yang mau nyumbangin tempatnya, ada yang mau nyumbangin musiknya. Lalu ini, itu sih nggak mau keluarin Metro Mini, kasih kaos, kasih duit, datang kampanye, sorry aja. Kasih makan lagi. Ini nggak bisa dong. Ini lagi terlihat pelitnya Ahok di sini. Bukan pelit lah, bantu orang sosial kan beda. Kalau ini kan sama-sama, aku keluar tenaga nih. Aku keluar tenaga, keluar pikiran, Anda mau saya jadi, Anda keluar uang, masa aku keluar uang? Gajinya nggak gede-gede amat juga loh di DKI ini sebetulnya. Lumayan lah, bisa sampai 21 M sekarang turun penghasilannya. Kenapa turun? Sekarang Menteri Keuangan menyerahkan penagihan PBB kepada kami. Oke. Akhirnya yang 10 kali gaji itu hilang. Jadi sekarang bawa pulang uang ke Bu Vero berapa? 10 kali gaji aja. Pak Ahok jawab dulu sebelum headline news. Jadi bawa pulang uang ke Bu. Kita nggak pernah bawa pulang uang, taruh di bank aja. Iya Pak. Katanya terbuka. Ya 150 juta Yang sekian penting itu. anak saya sekolah 3 masih cukup. Oke, tapi setelah headline news saya mau kejar. Jadi berapa bawa pulang duitnya? Dan saya juga mau tanya soal hal yang serius Pak Ahok. Soal tudingan Ahok korupsi di Sumber Waras.
Ya nggak apa-apa. Setelah headline news juga tudingan. Setelah headline news, Pak Ahok akan menjawab soal korupsi sumber waras. Tetaplah di Mata Najwa. Pertaruhan Ahok dan salah satu yang akan dipertaruhkan juga reputasi Ahok yang selama ini selalu menjunjung tinggi nilai-nilai transparansi. BPP katanya bersih, transparan, profesional. Tapi kemudian kasus sumber waras terjadi, BPK menuding ada indikasi penyelewengan, DPRD membentuk pansus, Wakil Ketua DPRD minta Anda ditangkap barusan. KPK bilang belum ada bukti apapun walaupun sudah memeriksa 33 orang saksi katanya. Belum ada bukti. Seberapa jauh sumber waras ini mengganggu Anda, Pak Ahok? Nggak ganggu, justru saya pikir ini saya sangat bersyukur sumber waras ini akan membuktikan satu hari akan bilang benar-benar dia orang bersih. Benar-benar saja jalan sama Tuhan, kira-kira gitu. Bagi saya ini satu kesempatan. Ini karena sisi pandang yang berbeda. Karena publik ini selalu punya persepsi nggak ada pejabat yang jujur kan. Nah ini akan menjadi kesempatan. Misalnya tadi contoh si Haji Lulung, dia tuh kayaknya nggak bisa baca apa buta huruf gitu ya. Di dalam KUA PPAS, Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara, disebutkan dengan jelas prioritas itu apa? Untuk pembangunan bidang kesehatan. Karena itu membeli sebagian lahan rumah sakit sumber waras, ditulis tuh. Yang nggak ada prioritas untuk pendidikan di UPS nggak ada. UPS nggak ada itu. Tadi spesifik disebutkan oleh Pak Ahok. Makanya dia bohong. Itu publik. Saya punya dokumennya kok. Kalau Anda mau lihat, ada dokumen disebutin KUHP-PAS, tanda tangan dia semua, beli sebagian lahan. Baik, itu UPS Pak Ahok. Kita fokus ke sumber waras. Sumber waras. Justru yang apakah ada di dalam spesifik dokumen disebutkan untuk pembelian rumah sakit? Betul, lengkap. Itu memberi sebagian lahan rumah sakit sumber waras. Terus apa lagi? NJOP katanya membeli. Makanya kita nggak mau bahas itu. Sekarang dengar. Itu harga NJOP kita beli. Lalu BPK mengatakan Eftina tuh udah dipecat juga kok kepala BPK DKI. Karena meminta. Saya nggak tahu. Itu laporan ICW dia minta belahan. Itu semua udah bisa baca di media. Tapi saya mau kasih gambaran seperti ini. Ketika BPK yang memeriksa DKI, dia dalam undang-undang harus menyerahkan kepada saya loh. Masih minta konfirmasi kepada saya. Pernah nggak Eftina datang kepada saya? Yang ada inspektorat bilang kita dekatin. Sudah, akhirnya barang ini muncul. Dia kira saya takut. Lalu muncul langsung buat pansus. Pansus kirim ke KPK. KPK langsung kirim surat, waktu itu masih Taufikur Rahman, kepada BPK. Lakukan audit investigasi. Lalu mereka audit investigasi, panggil saya sampai 9 jam. Udah selesai, dia kirim balik ke KPK. Kirim balik ke KPK, sampai hari ini belum ada tanda-tanda hasil audit itu ada kerugian negara. Nah kalau begitu, apakah KPK mau minta BPK audit investigasi lagi? Jadi sekarang kalau mau bicara jujur, KPK ya profesional cari saja. Saya lebih senang bawa ke pengadilan biar orang semua dengar. Anda yakin Anda bisa meyakinkan pemirsa Mata Najwa siapapun yang hadir, Anda sama sekali tidak menerima keuntungan apapun dari kasus sumber waras? Saya begitu kasar, begitu lawan semua orang, begitu putusin mau ke lawan istilahnya tinggalin partai politik. Yang milih BPK partai politik ya, Komisi 11. Yang milih KPK juga Komisi 3 loh. Kalau Anda meragukan KPK, Komisi 3 panggil dong KPK. Kalau sekarang mau panggil saya bingung jawabnya. Kalau saya buka berita acara pemeriksaan, itu melanggar pidana. Itu namanya jebakan Batman dong. Kalau Komisi 3 panggil saya, ya kamu ragu ya tanya dia. Pak Ahok, karena kemudian ada banyak versi yang beredar. Ada versi yang menyebutkan seharusnya harga tanahnya bukan seperti itu. Gini, mereka yang nuduh kita ini sebetulnya tuh dia itu dibilang goblok nanti tersinggung. Ya gitu kan? Saya ngerti pikiran mereka atau enggak. Mereka berpikir, mungkin oknum BPK berpikir, kamu mana berani sih lawan BPK? Institusi loh BPK. Saya mah nggak peduli. Kalau Tuhan ngaco juga gue lawan, masa Tuhan nggak mungkin ngaco? Kalau ngaco pasti bukan Tuhan. Ya sederhana bagi saya. Kalau begitu apakah kemudian konkretnya di Pak Ahok? Kalau Anda merasa, Pak Ahok sebentar dulu. Itu tantangan satu. Baik, pertanyaan saya Pak Ahok. Kalau memang Anda merasa hasil dari BPK audit investigasinya itu tidak tepat, apakah Anda akan membawa ke pengadilan, gugat ke Petun misalnya? Nggak bisa. Kita udah kirim surat kepada BPK, kepada Majelis Kehormatan.
periksa orang kamu nggak benar. Sampai hari ini Majelis Kehormatan BPK belum periksa, belum pernah lapor pada kita. Walaupun sudah diganti. Iya, belum periksa dan nggak pernah mengaku ganti dia masalah itu. Tadi ditantang oleh Ketua BPK kalau Sekarang memang tidak udah jelas percaya dia audit minta BPK. pembalikan tanah. Kalau tidak percaya audit BPK, gugat saja itu ke Petun atau Makanya kemana. kalau dia nggak percaya audit itu kan di ranah hukum. Harusnya kalimat itu ngomong ke teman-teman lu yang di Komisi 3. Kalau kamu nggak percaya audit BPK, kok sampai KPK bilang belum ketemu? Berarti audit BPK ada masalah dong. Sampai KPK mengatakan belum ketemu bukti. Niat jahat aja nggak ada. Nah kalau begitu, yang meragukan audit ini siapa? Komisi 3. Teman-teman Komisi 3. Anda mau datang tidak ke Komisi 3? Oh, kalau panggil datang dong, yang terhormat manggil gak datang dihukum kamu. Ya datang dong. Coba Pak Iwala tetaplah di mata Najwa. Anda tadi bilang tidak terganggu sumber waras, tapi baru saya tanya-tanya gitu, nada Anda tadi tinggi banget Pak Ahok, berarti ya terganggu. Iya sama orang bodoh-bodoh kayak gitu kan. Berarti Kenapa terganggu. tuh enggak? Kalau kamu ngajarin orang yang nggak ngerti ya, kamu harus penuh kesabaran dengan lemah lembut. Kalau kamu ngajarin orang nggak ngerti dengan cepat dengan galak, dia tambah kacau. Tapi kalau ngajarin orang yang sudah ngerti, pura-pura kagak ngerti, lu mesti stut aja marahin. Itu kemudian yang banyak orang bilang Pak Ahok itu temperamental, Pak Ahok itu tidak Dari santun. tadi ketawa-ketawa semua deh. Tapi begitu dipancing sumber waras langsung tergantung dipancing sumber waras langsung naik darah. Kenapa? Karena sumber waras itu udah masalah, udah jelas gak ada masalah. Sekarang KPK gitu profesional, sudah minta audit investigasi. Oke. Kalau saya begitu banyak musuh partai politik, saya nggak salah aja mau difitnah salah, tapi kalau salah beneran, udah lama aku jadi tapai. Jadi Anda merasa sekarang betul-betul dimusuhi partai politik Pak Ahok? Nggak semua. Yang terakhir kabar terbaru, kalau misalnya jadi dilakukan revisi undang-undang pilkada, syarat untuk maju calon independen diperberat. Itu juga Anda melihat upaya pencegahan Anda? Enggak. Aku nggak melihat. Aku cuma melihat si teman Ahok sama bapak-bapak dukung aku kerja lebih keras kalian. Dua kali lipat loh. Jadi itu bukan bukti bahwa memang orang mencari-cari kesalahan Ahok, itu menjegal Ahok. tanya sama beliau-beliau aja lah. Buat saya sih oke-oke aja, tergantung. Kamu mau nyamain 20%, nyamain aja. Yang repot kan teman Ahok, bukan saya. Kan saya udah bilang nggak kekumpul ya, lumayan nggak ikut gubernur lagi, kira-kira gitu kan. Begitu ya? Kalau kekumpul saya kerja dengan baik, nggak kekumpul saya juga kerja dengan baik. Saya jamin saya nggak ikut pun sampai Oktober 2017. Anda lihat Jakarta berubah lah. Sampai akhir tahun ini Anda bisa lihat perubahan yang luar biasa. Ini mulai kampanye. Oh bukan kampanye. Tapi saya katakan kalau saya tidak terpilih lagi pun, Anda nggak bisa kumpulin pun, Anda nggak usah kecewa. Minimal Anda bisa lihat Jakarta berubah. Saya kejar secepat mungkin saya kejar sampai akhir 2016. Terpilih ataupun tidak terpilih? Iya, kalau terpilih lagi lebih kenceng. Mau pecah-pecahin semua. Pecah-pecahin. Karena kalau tahun 2017 itu PNS yang bawah yang udah bersyukur dengan gaji yang baik, eselon 4 udah 30 jutaan, eselon 3 40 jutaan, eselon 2 75 jutaan. Ini orang-orang yang bersyukur, bukan yang biasa maling nih. Nah, sekarang golongannya nggak sampai. Masih 3D, 3B. Tapi kalau 2017 saya betul terpilih nih Februari ini. Ini teman-teman yang bersyukur atas gaji eselon 4 ini udah bisa dudukin eselon 2. Nah yang nggak benar ku potong semua. Potong semua. Ganti aja, aku udah ganti ribuan orang. Udah ribuan orang kita ganti. Berarti kemungkinan birokrasi juga memusuhi Anda ya Pak Ahok? Oh enggak juga. Baik yang bawa-bawa kalau yang kerja baik bersyukur kok. Baik yang datang, baik yang ngumpulin KTP anak istrinya. Bukan diperintahkan gubernurnya kan? Nggak mungkin dia mau perintah. Kalau yang sebelah mah aku mah udah doain kapan matinya nih orang. Yang saya tadi bertanya apakah Baik, itu aku tanya, ini ada hubungan kan yang kasih minum tadi kan? Nggak ada. Bahwa dia aman. Pak Ahok, saya tadi bertanya kampanye atau tidak, karena kalau melihat aktivitas Anda di Sabtu Minggu itu menarik ya. Anda kemudian datang ke pernikahan-pernikahan. Ada beberapa fotonya saya mau tunjukkan. Ini ketika Pak Ahok datang sebagai tamu undangan di pernikahan-pernikahan, ditunjukin dong. Nah, ini datang ke mana nih? Ke salah satu pernikahan. Kemudian kita lihat fotonya lagi dong. Nah, ini jadi Anda sengaja datang, ini belusukan Ahok tuh ini, belusukan perkawinan. Saya dari jadi DPRD, dari jadi pengusaha, buat saya sama orang Belitung Timur,
Kalau orang kampung undang saya menikah tuh umumnya saya hadir. Justru yang di gedung-gedung itu saya jarang hadir karena bisa kirim papan bunga. Jadi kalau buat orang kampung itu kan berarti lah kita kasih uang buat mereka. Kadang apa kalau kasih angpaunya berapa tuh? Ya saya biasa kasih ke kampung ya 2 juta lah ya. Oh gede juga ya? Ya kan ada uang operasional tuh. Habis ini tambah banyak saya. Habis ini tambah banyak yang ngundang Pak Ahok nih. Iya saya biasa datang. Bisa itu contoh. Sampai ada yang pengantinnya, pengantin perempuannya yang ngeluh Pak Ahok. Kalau ini sering. Salah kamar. Ya salah kamar sering. Bisa contoh ya, dulu di Belitung itu masih banyak orang menikah itu nggak pakai dokumentasi foto. Ini kalau waktu saya datang, kita fotoin, terus kita cuci, kasih 12M, kasih 2 pihak, dia senang sekali. Biasanya saya cetak 3, besan laki, perempuan, terus pengantinnya. Mereka senang sekali. Jadi ini memang kebiasaan dari dulu. Nah di Jakarta, Sabtu Minggu sampai kawinan kampung, ya sampai saya ngecek kerjaan lurah-lurah bener nggak. Oh, jadi kan laporannya. Kadang-kadang kalau masih ada kosong, dekat pintu air mana saya mampir. Kadang-kadang CCTV sama di lapangan kan kita mesti cocokkan laporan. Jadi sambil menyelam minum air, sambil ke kawinan sidak. Iya, kan sekalian jalan kan sambil lihat. Tapi kan sekarang ada laporan clue, ada PPSU. Biasanya tuh saya nggak mau kasih tahu mereka, makanya kita nyari alamatnya susah. Kita sering nggak mau kasih tahu mereka kita mau kemana. Karena kalau kita kasih tahu langsung bersih tuh kampung. Kalau ada yang mau ngundang Pak Ahok kawinan kirim kemana? Biasanya dia kirim ke balai kota, terus kita cek. Silakan yang mau undang Pak Ahok, lumayan angpaunya 2 juta, kita kembali semua. Kalau datang. Pak Ahok, saya mau tanya sesuatu. Saya mau tanya soal penggusuran. Walaupun saya tahu Pak Ahok ketika bilang gusur suka protes, bukan gusur, tapi memindahkan secara manusiawi. Itu istilah Pak Ahok. Saya pakainya istilah gusur aja. Kalau juga aku pakai gusur kok. Oh, oke, kita sepakat pakai gusur ya Pak? Oh, gusur apa mirip-mirip aja. Mirip-mirip. Saya tidak mau berdebat soal argumen mengapa digusur karena itu sudah sering. Saya sudah hafal apa argumen Pak Ahok kenapa harus menggusur. Yang saya ingin tanyakan lebih ke proses pendekatan persuasif yang dulu kerap dilakukan Pak Jokowi di Solo, mengundang orang makan berkali-kali sehingga prosesnya enak. Buat Ahok proses itu tidak penting. Oh bukan, ini yang salah nih. Waktu Pak Jokowi di Jakarta, Pak Jokowi juga lakukan persuasif kok. Undang makan, ketemu, cuma tidak bisa selama di Solo. Pak Jokowi, Pak Ahok? Oh enggak, makanya dengerin dulu. Kan saya kan ikutin Pak Jokowi nih. Justru kita lakukan persuasif dengan gaya Pak Jokowi, tau nggak? Akhirnya kita putuskan, ini orang Jakarta nggak bisa digituin nih. Makin diajak makan, makin ngelunjak nih. Jadi saya gusur waduk Pluit, kan masih wabuk. Emang Pak Jokowi nggak tahu? Pak Jokowi juga sepakat. Jakarta beda sama Solo nih Pak, Bu. Jadi pendekatan persuasif yang sudah dilakukan. Dan itu tidak tepat dilakukan di Jakarta. Kita sampaikan sekali-sekali, kalau udah berdebat, ini tanah kami. Kamu ngotot mau bayar, dari mana mau ketemu lagi? Itu aja, sama kayak sopir Metro Mini dulu. Pak Jokowi ajak makan, kita baik nih. Ajak makan supaya kirnya yang benar. Nggak mau kir yang benar juga. Nggak lama bakar bus kami di depan balai kota. Lalu mau diapain? Ya udah, ajak makan sekali. Pak Jokowi bilang, lepasin kasih saya. Terus keluar saya bilang, lu bakar sekali lagi, kok tembak lu semua. Coba aja. Akhirnya nggak berhenti lagi kan? Itu ancaman atau betulan Anda mau nembak? Ya terserah lah. Kalau nggak ada pistol, ya kejadian kali. Jelas nih, karena kemudian Pak Ahok apapun yang keluar dari mulut Anda sebagai gubernur itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ini di mata Najwa Anda bilang akan ditembak? Iya dong, kalau kamu anarkis ya tembak dong. Enak aja kamu nyerbu anarkis. Saya sih nggak mau mati kasih tiup lilin, sorry aja. Kalau mau ke akhirat, sama-sama ke akhirat. Tidak ada takutnya? Karenanya orang salah persepsi dan ya, salah soal sangka. Takut kan susah. Sekarang saya takut juga. Kalau takdirnya mati juga pasti mati. Kenapa takut? Kalau saya takut terus nggak jadi mati, saya pengen takut supaya nggak jadi mati gitu. Kalau udah takdirnya mati juga pasti mati juga toh. Saya cuma takut kasih sianida, nggak pantas mati di sini gitu. Karena aku tanya aja gitu. Nggak mungkin. Ya, itu aja. Pak Ahok dari pagi Mata Najwa sudah membuka hashtag di Twitter andai aku Ahok. Saya mau Pak Ahok membaca beberapa Twitter andai aku Ahok. Jadi saya mengajak orang berandai-andai kalau jadi Ahok. Kita baca ya Pak? Ya udah. Pak Ahok yang baca. Andai aku Ahok, aku akan tetap jadi Ahok, tidak akan mengubah karakterku, cara kerjaku dan ketegasanku. Oke, kita lihat yang berikutnya. Pak Ahok yang baca dong. Salah, baca aja lah. Pak Ahok yang baca kan andai jika aku Ahok.
Bacain dong Pak. Enggak, aku nggak mau. Kenapa? Udah dikasih minum. Bayarannya nggak sesuai. Udah. Emang benar-benar politik Gubernur Ahok. Yang berikutnya, tetap tenang, tidak mudah terpancing jebakan lawan, tanggapi fitnah dengan cerdas dan humoris. Ahok di Mata Najwa. Ada banyak sekali Pak Ahok. Nanti kalau perjalanan pulang ke Mata Najwa silahkan dibaca-baca. Ahok di Mata Najwa, andai aku jadi Ahok. Terima kasih Pak Ahok sudah hadir di Mata Najwa malam hari ini. Sama-sama. Terima kasih. Masih melirik, masih membaca. Apa yang mau Anda katakan terakhir, penutup? Ya, saya mau katakan terima kasih buat semua teman Ahok, buat semua Bapak Ibu, saudara yang kumpulin KTP buat saya. Karena saya lihat, kalau lihat dari foto-foto dikirim, nggak gampang. Bapak Ibu harus antri, terus harus bantu orang ngisi. Karena ini kan formulirnya nggak mudah, harus diisi. Dan semua mesti keluar uang, fotokopi, ada yang pengen bagus nyepak, ada yang sampai nggak makan, bantuin seharian. Nah, saya kira terima kasih. Saya nggak mungkin mengecewakan saudara semua. Saya pasti kerja dengan baik dan jujur terus gitu. Itu yang penting.